Siapa yang nyetir mobil nih? Nyetir Micen, Micen, Oh, beda. Cimencen. Wah, luar Ya, biasa ya. Hati-hati di Micen sama jalan, Erna Ci. bisa. Dua-dua ini bisa Pak Pendeta, ya nggak bisa saya ini. Oke, luar biasa ya. Ya, Si Ufang Tuhan bisa kasih. nyetir udara. ih, Oh, Pak Pendeta John. Makasih Pak oke. Pendeta. Silakan. Ya, luar biasa ya. Selamat bergabung ya, teman-teman semua. Orang-orang hebat yang luar biasa. Malam ini kita akan siapkan hati. Kita akan memulai pada kita ya. Di malam hari ini. Dan oke, kita akan berdoa terlebih dulu. Silakan, Ci Fung akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta John yang sudah Amin. berikan kami kesempatan Tuhan itu karena kasih Bapak. Bapak kami di dalam surga, Bapak yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hidup kami ucap syukur, kami dapat berkumpul bersama saudara kami, saudara-saudara seiman. Ini karena anugerah Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kau sangat hebat, mulia di bumi dan di Yes. surga. Biar namamu dipuji terus, disembah, dipermuliakan, terus menerus di mana kami nanti bisa melalui Pak Pendeta John kami bisa dibuka lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami rindu Bapak, Engkau masuk dalam hati kami, memenuhi kami, menyegarkan tubuh jiwa roh kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberi kami Amin. selubung-selubung di dalam hati kami yang kurang berkenan Ya, Bapak. Itu Yesus. dibuka oleh putramu Pak Pendeta John ini untuk kemuliaan. Amin. Dan kau tambahkan Pak Pendeta John, Tuhan, kekuatan dan sejahtera-Mu, hikmat akal budi akan Ya, turun dalam nama Yesus. Yesus. Kami percaya Tuhan, namamu berkuasa. Berikan hamba-Mu ini Ya, kesegaran Yesus. kembali Tuhan untuk mempelajari kami. Karena kami butuh Amin. hamba Tuhan seperti Pak Pendeta John untuk Ya, mengurapi kami semua, baik amin. Vincent, Erna, dan anak-anaknya Ya, Vincent di tempat ini. Yesus. Amin. Pihak tolong di satu mobil ini 5 orang. Kami butuh kesabaran daripada Engkau. Terima Yes. kasih Tuhan. Terima kasih juga saudara kami seiman, ada Bu Billy, ada Pak Franky dan semuanya Ya, yang ada di Pondok Chandra. Oh Tuhan Indrayani dan semuanya memberikan ya, perlindungan semuanya tanpa terkecuali. Kami percaya walaupun kami tidak tahu satu persatu sin ya, yang juga Yesus. Tuhan tahu. Pergumulan kami percaya Yesus mendengarkan melalui Pak Pendeta John dan keluarganya. Kami sudah diberkati. Sebab itu Amin. kami mohon belas kasih-Mu turun ke Pak Pendeta John Tuhan. Urapan-Mu Amin. turun. Oh Yesus, buka lebih dalam lagi supaya kami Yes. mengerti kehendak-Mu. Dan Yesus mengerti lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan. Kami minta dipenuhi oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembunyikan hamba-Mu Pak John di Amin. belakang salib-Mu. Yes, Dan Lord. kami juga minta belas kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal sampai pertengahan dan akhirnya Engkau sendiri yang berkuasa. Engkau yang berkarya Bapak. Allah Roh yang kami sembah. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus kami berserah dan mengucap syukur segala ibadah ini kuserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, gereja ETCC Tuhan terjadi Ya, mujizat. Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mari Amin. Bapak Terima Pendeta. kasih, Cifung, untuk doa Ya. yang sangat indah ya. Oke, selamat malam, shalom buat kita semua. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya pertolongan, kemenangan, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai opan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya bersama katakan di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di hadapan-Mu kami datang sujud menyembah.
Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya angkat suara di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima dengan iman. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Dengan iman katakan sama-sama. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di malam ini, Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Dia luar biasa dan sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Biarlah Engkau menguji kami semua pada malam ini, dan kami didapati setia, seperti Yesus yang setia sampai mati di atas kayu salib. Sama-sama dalam Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan sama-sama. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yang percaya katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Bersama katakan, menikmati kehadiran-Mu. Angkat suaramu bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kau yang layak disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan. Dan malam ini Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang kita akan dengar ya di malam ini. Haleluya. Waktunya dipersilakan Ibu Jajuk. Mic bisa dibuka Bu Jajuk. Apa Pak John? Doa Pak John? Ya, doa untuk firman Tuhan ya. Oh ya. Ya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memimpin pujian dan penyembahan ini Tuhan. Ya, Berkati Tuhan, kekuatan dan kesehatannya Tuhan. Juga terutama untuk melayani firman Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi. Ya, terima kasih atas doanya Pak John. Dan suara saya sudah kembali pulih. Puji Tuhan. Tuhan baik ya. Oke. Ibu semuanya yang mendoakan saya semua. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Dan mari kita sambut pembicara kita malam ini adalah Bapak Darmawan Lim, SH. Dan nanti setelah itu silakan Bu Ade ambil alih ya. Oke. Ya. Shalom Pastor John. Ya, shalom. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Merry Christmas ya semuanya. Damai Natal menyertai kita. Ya, damai Natal membuat kita senantiasa hidup bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini sedikit saya mau sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari ya. Saya tidak berani menyampaikan, saya belum belajar banyak dan saya hanya bisa sharingkan apa yang menjadi gambaran dalam kehidupan saya ikut Tuhan. Saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih Pastor John. Pastor John sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing kebenaran firman Tuhan dalam pengalaman hidup saya. Jadi teman-teman saya semuanya, malam hari ini yang saya akan bawakan adalah iman yang kokoh ya, iman yang berpengharapan penuh kepada Kristus Tuhan. Jadi seperti teman-teman ketahui kan, pengertian dari iman itu kan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat ya, itu adalah pengertian iman secara garis besar ya. Iman ini kadang-kadang memang gampang diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini butuh ketekunan ya untuk belajar, ketekunan untuk mengenal pribadi Yesus, dan butuh Roh Kudus untuk melawat kita, menjamah kita ya, supaya iman itu bisa berkembang dengan baik. Ya, bisa fokus iman kita itu harus kepada Yesus Tuhan kita. Kadang-kadang banyak dalam kehidupan orang Kristen sekarang ini yang saya lihat ya, mereka mengatakan mereka memiliki iman ya, tapi fokusnya itu terkadang salah arah ya. Mereka tidak berpengharapan kepada Yesus ya.
dan juga mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani. Seperti halnya kan kita tahu sekarang ini, dalam kehidupan sekarang ini kan menjelang 2024 ya, semua segala sesuatu kan mengalami kelesuan ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen disinilah dibutuhkan belajar iman yang disertai dengan langkah yang nyata, perbuatan yang nyata, iman yang berpengharapan hanya kepada Yesus kan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak orang yang saya jumpai juga ya, segelintir orang, mereka percaya Yesus kan, tapi hanya sekedar percaya dan hari Minggu hanya datang. Di luar dari itu, mereka selalu mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka selalu pergi ya kepada orang-orang yang bisa membuat mereka berhasil atau meramal mereka apa yang harus mereka kerjakan ya, dan hal seperti itu tidak diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sama saja dengan kita mendoakan Tuhan ya dalam kehidupan kita ya, dan Allah sangat tidak senang kepada orang-orang yang demikian. Makanya saya belajar banyak di sini. Maka dari itu pengertian iman itu memang mudah mengatakannya, tapi penerapannya kita butuh Roh Kudus ya secara langsung menuntun kita. Dalam hal ini seperti sekarang ini yang seperti kehidupan saya sebelumnya. Sebelumnya ini kan saya tahun 2019 saya kan ikut Tuhan. Ya, saya mengalami perjalanan lika-liku yang boleh dibilang menguji iman saya. Tapi di situ Roh Kudus mengajari saya, memberikan hati yang lemah lembut kepada saya dan tekun untuk saya belajar supaya iman itu saya betul-betul memiliki pengharapan hanya kepada Kristus Tuhan. Di mana step by step ya, langkah demi langkah saya mau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun, sehingga semua yang saya lakukan, saya kerjakan, itu hidup saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, pernah sekali juga banyak hal yang terkadang kita hidup tidak mengandalkan Tuhan. Nah, percayalah, apapun yang kita lakukan pasti tidak akan mengalami titik temu ya. Dalam arti titik temu itu pasti tidak akan mendapatkan ketenangan. Terus hari demi hari kita gelisah, ya kita merasa hidup ini seperti berbeban berat ya, memiliki tidak memiliki mood kehidupan yang sukacita dan kegembiraan. Makanya saya setiap pagi kan kita butuh datang kepada Tuhan ya, kita butuh saat teduh ya, teman-teman semuanya. Saat teduh itu sangat penting, di mana pagi hari kita membuka mata kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, kami datang pagi hari ini ke hadapan-Mu atas kebaikan-Mu ya, nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu anugerah yang tak terbatas ya, kasih karunia yang tak terbatas. Itu adalah contoh iman kecil ya saat teduh. Benarkah kita percaya kepada Yesus? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita tidak bisa belajar saat teduh, ya itu sama saja kita masih belum menerapkan iman dengan sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua itu adalah banyak-banyak berdoa. Ya, karena Tuhan menginginkan kita berdoa, senantiasa berdoa. Ya, mungkin dalam kehidupan orang Kristen agak sedikit berbeda dengan kehidupan agama yang lain atau agama tetangga ya. Di mana orang Kristen, kehidupan orang Kristen, Tuhan menginginkan supaya kita tidak jemu-jemu ya untuk datang meminta kepada Bapa, memohon kepada Bapa karena Dia Bapa kita. Walaupun Tuhan sudah tahu apa yang menjadi apa yang kita inginkan dari Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita, tapi Tuhan mengajari supaya kita benar-benar hidup mengandalkan Dia dengan cara bagaimana berdoa. Ya, kalau kita berdoa itu ada komunikasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan melihat ketekunan hati kita, ya, melihat juga kesabaran hati kita, maka percaya pintu-pintu berkat pasti dibukakan ke kita. Dan hari demi hari Tuhan pulihkan kita. Kita membawa kita jalani hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di samping itu kita juga harus belajar memuji dan menyembah ya. Kita harus mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang Allah itu adalah roh ya. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya selain itu sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan memuji menyembah Dia ya, membawa persembahan kita ya. Persembahan kudus kita itu yaitu pujian dan penyembahan yang kita naikkan ke Tuhan
ya, dan terus tindakan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari itulah disebut tindakan yang berdasarkan kebenaran yang diajarkan Kristus. Seperti yang Yesus pernah mengatakan, akulah jalan dan akulah kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah kebenaran itu, ya. Kita harus menjalaninya dengan pola pikir ya seperti Kristus, walaupun mau menyerupai Kristus tentu tidak mudah, ya. Tidak mudah dan sangat-sangat sulit ya dalam penerapan kita sehari-hari. Tapi percayalah, Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu akan bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita apabila kita rindu senantiasa datang kepadanya. Saat kita rindu datang kepadanya, Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang seruhan keluhan kita yang tidak pernah terucapkan, Roh Kudus bantu di dalam doa, memberitahukan kepada Bapa. Makanya kita pasti dipulihkan kalau kita hidup kita mengandalkan Tuhan. Ya, satu-satunya contoh dalam kehidupan saya adalah saya sendiri, di mana saya hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan ada buat perbedaan, ya, di mana orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan pasti ada perbedaan yang cukup drastis, ya, yang cukup apa ya. Saya kemarin sempat dalam keadaan sakit, saya seperti kemarin itu saya sempat berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, apakah mungkin ya bulan 12 tanggal 2 kemarin itu saya bisa diberkati di gereja, saya bisa sembuh, saya bisa jalan, ya. Waktu kondisi itu saya masih pakai kursi roda, badan saya masih lemas, semuanya betul-betul secara manusia, secara kajian manusia itu tidak mungkin, ya. Dan dokter pun mengatakan itu tidak mungkin, itu mujizat yang terjadi, ya. Tapi percayalah, orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Roh Kudus bekerja nyata, ya, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjawab doa saya secara langsung, tapi Dia melakukannya dalam kesehatan saya hari demi hari, step by step, ya. Tuhan pulihkan satu persatu, Tuhan pulihkan, mulai dari kesehatan, ya, mulai dari kehidupan saya dengan pekerjaan, ya, dengan apa yang pun yang saya tekuni. Jika saya sungguh-sungguh minta di dalam nama Tuhan, dalam Bapa, ya, Anak dan Roh Kudus, percayalah Tuhan akan pulihkan saya. Dan buktinya nyata, sekarang saya sudah melewati itu semua dan sudah berumah tangga. Ya, saya sangat mengucap syukur di mana ini adalah Natal pertama saya bersama istri saya, ya, di hadapan Tuhan, ya. Dan saya sangat mengucap syukur Tuhan juga kirimkan seorang hamba Tuhan, ya. Istri saya adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki jiwa cinta kasih seperti Kristus, ya. Di saat saya jatuh, di saat saya tidak memiliki kekuatan, dia selalu mengatakan, saya kan dari kehidupan tradisional, ya, kehidupan agama tetangga, ya. Saya selalu mengaitkan dengan hukum karma, ya. Dan satu hal yang selalu istri saya tekankan kepada saya, Darmawan, kamu harus ingat, darah Yesus, ya, itu sangat-sangat mahal. Darah Yesus sudah tertumpah di kayu salib sekali dan untuk selamanya. Kamu sudah ditebus Dia, percaya kamu adalah milik Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan menyertai, karena darah Yesus sudah mahal, dan Yesus sudah mengatakan di kayu salib sebelum Dia pergi menghadap Bapa, sudah selesai. Dan itulah yang menguatkan saya, mengimani saya supaya hidup saya sungguh-sungguh, ya, hidup mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan berikan saya ketekunan hati untuk belajar, ya, ketekunan hati untuk belajar, supaya saya sungguh-sungguh belajar, hari demi hari belajar. Nah, kadang-kadang kan firman ini kan kita mendengarnya memang gampang, kita dengar, ya, kita resapi, tapi mampukah kita menjadi pelaku-pelaku firman? Iman yang adalah iman sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, ya, iman tanpa perbuatan adalah kosong, ya. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Kita harus bergerak aktif, ya, menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu harus menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita, supaya apapun yang kita lakukan, kerjakan, kita dituntun Roh Kudus, sehingga semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, inilah kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Inilah anak-anak Tuhan yang Tuhan mengasihi kita. Itulah adalah contoh kedua, ya. Tadi contoh pertama adalah kita saat teduh banyak berdoa, pujian penyembahan. Saat kedua ini adalah pola iman yang kedua, yang adalah iman dilakukan sesuai perbuatan yang iman
harus dilakukan dengan action ya, dengan take action. Maksudnya adalah kita harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, banyak kehidupan kita kadang-kadang pelaku-pelaku firman itu gak mudah disebutkan, tapi susah itu diterapkan. Contohnya apa? Kita harus banyak belajar untuk memberi. Ya. Dalam kehidupan orang Kristen, saya lihat ya kehidupan memberi ini kan agak sulit diterapkan dalam kehidupan mereka. Ya, contoh kecilnya apa? Mereka kalau untuk keluarga mereka sendiri, ya mereka berani menghabiskan uang cukup banyak untuk kesenangan dan kebahagiaan keluarga mereka sendiri. Tapi jikalau mereka dihadapkan untuk memberi ya kepada orang yang sulit, orang yang susah, atau memberi kepada gereja, itu mereka masih berpikir 2 sampai 3 kali. Ya, mereka selalu banyak hitungan-hitungan sama Tuhan. Ya, tidak memiliki hati yang tulus ya. Maksudnya ya tentu persembahan itu harus diberikan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka ya, hati yang bersyukur ya. Ya Tuhan tidak melihat nilai, tapi Tuhan melihat apakah kita sanggup menjadi pelaku-pelaku firman. Contoh kecilnya adalah dengan belajar memberi ya. Contoh kecil adalah belajar memberi ya. Nah, di mana gereja ya adalah salah satu tempat di mana kita bisa belajar untuk memberi. Ya, memberi itu dalam arti apa? Persembahan ya. Persembahan itu untuk digunakan oleh hamba Tuhan ya, supaya pekerjaan Tuhan di dunia ini diperluas ya. Jadi supaya makin banyak ya jiwa-jiwa baru itu bisa dimenangkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu makanya saya belajar di situ. Saya belajar dulu saya kalau disebut dengan memberi, saya itu memang mohon maaf saya sudah juga mengakui saya mengalami kelemahan ya, karena saya merasa kenapa harus memberi ya, sedangkan kita dalam keadaan yang sederhana, yang cukup-cukup, yang tidak berlebihan. Kenapa harus memberi? Justru dalam keadaan yang sederhana kita memberi itu akan membuat sukacita kita itu berlimpah ya. Orang kaya memberi ya itu biasa ya, itu sangat-sangat biasa. Dia karena memberi dalam segala kelimpahannya. Ya Tuhan memandang itu biasa. Tapi orang yang sederhana memberi itulah luar biasa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan menginginkan kita belajar seperti itu. Ya, makanya saya belajar ya, saya belajar. Saya hari ini kan cerita iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Contohnya ya itu contoh kecil ya dari iman menjadi pelaku-pelaku firman ya, harus bertindak dalam tindakan kehidupan kita. Selain daripada itu kan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ya, terkadang kita tidak menyadari ya. Di sini saya bacakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 10 ya, supaya kita mengetahui apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita tentang iman harus sertai dengan perbuatan yang nyata. Saya baca dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Mungkin teman-teman bisa ambil juga dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Satu Petrus 3 ayat 10 ya, saya bacakan ya. Nah, di sini firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan ya, demikian firman Tuhan ya, siapa yang mau mencintai hidup, Pak? Sekali lagi saya ingatkan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ya, ia harus ya menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu ya. Rasul Petrus ya mengajarkan dengan jelas di sana ya, dalam arti yang pola ya, tadi yang saya kan cerita tentang iman disertai dengan perbuatan yang nyata, kita harus belajar menjadi pelaku firman. Nah, salah satunya yaitu kita harus menjaga lidah kita ini ya, karena lidah kita ini kan tak bertulang ya, jadi sering kita bersungut-sungut, itu juga termasuk tidak boleh ya. Itu satu. Yang kedua juga kita sering menceritakan tentang orang lain, suka gosip atau apa segala macam ya. Itulah salah satunya yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, jadi di sini kan ia harus menjaga lidahnya yang digarisbawahi ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, contoh kecil ya. Sekarang ini saya dulu pernah begitu ya. Saya cerita sebenarnya. Saya kan dalam kuliner ya, yang saya jalani kan mengalami kelesuan ya. Saya sering ngeluh dalam hati saya, aduh Tuhan gimana ya,
nggak ada omset loh, sepi kali loh, gini-gini gitu kan. Cuma bagaimana ini, kok bisa jadi begini kan? Nah, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Ya, karena apa yang kita ucapkan dari bibir itu adalah doa. Ya, kita harus mengatakan saya hari ini saya diberkati, hari ini saya pasti mendapatkan omset yang banyak, hari ini semua yang saya lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menjaga lidah dan bibir kita. Nah, dan kemarin juga Pastor John sudah beberapa kali mengatakan kan, bahwasan kita setiap pagi kita bangun, kita mengucap syukur, kita mengatakan hari ini adalah hari yang baik untuk saya. Hari ini saya diberkati Tuhan, hari ini semua pekerjaan saya diberkati Tuhan, omset saya melimpah-limpah di dalam Tuhan, apa-apa pekerjaan saya lakukan, Tuhan menolong saya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus ucapkan itu terus. Ya, jadi keperkataan itu pengaruhnya besar. Itu satu. Jangan bersungut-sungut. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita bersungut-sungut. Terus yang kedua, jangan suka dengan orang-orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Ya, apapun sekecil apapun kejelekan orang lain, kita tidak memiliki hak untuk menceritakannya. Karena mereka juga sama, kita juga memiliki kelemahan. Ya, kita harus jaga itu. Karena di sini kan saya baru mengerti ya, gimana orang yang sungguh-sungguh mau mencintai hidup ya. Nah, teman-teman semua mungkin saya juga pasti mencintai hidup lah. Hidup kan sekali kan, hidup itu indah loh. Tuhan berikan sekali untuk selamanya kan. Sekali saja di dunia ini kan. Dan mau melihat hari-hari baik. Hari-hari baik kita itu harus baik kan. Betul nggak? Nggak mungkin kita nggak mau satu hari nggak baik kan. Cuma penerapannya yaitu singkat aja, sederhana tapi singkat, padat. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat ya. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, nah, satu hal juga jangan coba-coba, maksudnya ya mungkin lah ya, pastilah ada sesuatu yang kita ucapkan misalnya seringkali misalnya menipu atau apa kan, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan bertobat. Ya, karena bibir itu, karena di sini sudah jelas sekali ucapan-ucapan yang menipu. Ya, yang menipu ini terkadang dalam dagang kan misalnya kan banyak orang kalau nggak ada tipu-tipu sedikit macam mana bisa cuan gitu kan. Kan banyak orang-orang mengatakan harus ada tipu-tipu dikit lah baru bisa cuan. Kalau semua bilang apa adanya macam mana mau cuan, ya kan? Pasti gulung tikar lah. Mana ada bisnis yang terbuka semua kan? Nah, itu memang penerapannya itu memang kalau dari segi ekonomi bisnis itu memang ya secara dunia memang ya kita tidak bisa bilang tidak dan tidak bisa bilang iya ya. Tapi ya kita belajarlah kurangi ya, step by step kita kurangi. Ya supaya bibir kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang baik, ya, yang sesuatu yang tidak menipu. Ya, usahakan ya. Saya tidak, tentu kita manusia ya, daging lemah ya. Tapi firman kuat dalam hati kita, tentu kita belajar ya. Itulah iman disertai dengan perbuatan yang nyata. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini saya masuk adalah banyak orang sekarang ini mengatakan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan, ya pelayanan di gereja maupun terlibat pelayanan untuk melayani atau membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk kita cuma satu aja, yaitu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus ya. Nah, ketika kita masih sehat, seperti sekarang ini kita semua masih sehat kan, diberikan nafas kehidupan kan, kasih karunia Tuhan berlimpah kan, gunakanlah waktu ini. Masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan ini. Dia meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih, karena sudah terlambat. Ya, alangkah bahagianya, ada indahnya, kita yang masih diberikan tubuh yang sehat, ya, kesehatan yang baik, ya, malam hari ini bisa menikmati ibadah Zoom online, manfaatkanlah waktu ini, ya, untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan tidak perintah apa-apa, Tuhan cuma perintah supaya, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mencintai dunia ini, kitalah tugasnya, alatnya, untuk menyatakan kebenaran firman supaya banyak jiwa dibawa kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah pola pikir yang menurut saya adalah yang keempat yang harus kita jalankan ya. Ya sekarang ini banyak sekali dalam gereja kita jumpai ya. Mereka selalu membawa orang Kristen ke orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, yang sudah percaya dan yakin kepada Yesus di satu gereja, mereka pindahkan dari satu gereja ini ke gereja yang lain. Ya, sama-sama gereja ke gereja. Ya, menurut teman-teman itu bermanfaat nggak bagi Tuhan? Itu bermanfaat nggak bagi perkembangan gereja? Tentu tidak ya. Ya, yang ingin Tuhan inginkan adalah membawa jiwa yang baru. Karena satu jiwa bertobat, ya, itu seluruh malaikat di sorga itu bersuka cita. Tuhan menginginkan satu saja. Kita bawa setiap minimal setiap tahun lah ya.
kita tentu sulit satu tahun, cobalah kita bawa satu saja untuk Tuhan. Jiwa baru ya, yang saya maksudkan jiwa baru ya, betul-betul belum mengenal Kristus ya, kita bawa untuk Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Di saat kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, percayalah apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita jalankan, ya tingkap-tingkap langit akan terbuka, tingkap-tingkap surga akan terbuka. Berkat-berkat yang berlimpah-limpah Tuhan akan curahkan, Tuhan turunkan ke dalam kehidupan kita. Ya, makanya seperti saat ini kan masuk tahun 2024 adalah tahun politik ya, di mana kita lihat sekarang pergerakan ekonomi di Indonesia kan hari demi hari mengalami stagnan ya, bahkan mengalami kemundurannya. Nah, seperti halnya kemarin saya baca di sebuah artikel YouTube ya, artikel Google ya, di mana Presiden kita Jokowi kan mengeluhkan perputaran uang yang semakin hari semakin mengecil. Tapi katanya sih pertumbuhan ekonominya naik sampai 5%. Tapi perputaran uangnya mengalami kekeringan katanya. Itu yang dikeluhkan Presiden Jokowi kepada para bankir ya. Karena kenapa? Indonesia kan gencar-gencar menerbitkan surat obligasi ya, surat utang negara ini. Jadi berarti kalau surat utang negara keluar, berarti kan masyarakat membeli surat utang negara, berarti negara utang kepada masyarakatnya. Nah, maka dari itu kita harus jeli melihat situasi keadaan politik ini. Tuhan mengajarkan kepada kita, ya kita harus menghargai dan menghormati pemimpin kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan berpolitik ya, yang kehidupan menyalurkan aspirasi kita di tahun 2024 ini, kita benar-benar minta hikmat kebijaksanaan Tuhan, pilihlah pemimpin yang tepat supaya kehidupan bangsa dan negara kita ini ke depannya bisa ada satu arah dan tujuan. Itu juga termasuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kehidupan bangsa dan negara kita ini 5 tahun ke depan ya harus kita harus mempengaruhi juga, karena kita harus mendoakan bangsa dan negara kita kan, harus terus memilih pemimpin yang baik kan. Jadi kadang-kadang banyak juga orang Kristen ya, dia dari kalangan-kalangan tertentu dia hanya menerima sesuatu dalam hal kalau ada imbal baliknya ya. Kita belajar dari situ, kita harus jeli ya, pilihlah tokoh-tokoh yang benar-benar bagus ya, yang benar-benar memiliki hati yang mencintai Tuhan. Ya ingat ya, bukan berarti orang yang menggembar-gembor Tuhan bilang dia pro Kristen gini-gini kita harus dukung. Salah besar ya. Kadang-kadang itu kita harus jeli dan hati-hati. Banyak sekarang propaganda yang dinaikkan ya, itu tanda-tandanya sudah mendekati akhir zaman ya. Dan menggiling opini seolah-olah dia mendukung orang Kristen. Ya, dan banyak orang Kristen yang salah persepsi di situ. Maka disitulah kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul punya hikmat menjalankan iman yang pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit saya tentang politik, karena saya tidak mau teruskan, karena di sini juga ada calon anggota legislatif yang mungkin jauh lebih hebat, lebih senior yang bisa menjelaskannya. Nah, jadi saya tidak bahas masalah itu, cuma saya ingatkan supaya lebih hati-hati memilih pemimpin yang cerdas ya, yang takut akan Tuhan. Jangan terjerumus kepada pemimpin-pemimpin yang hanya bilang mencintai orang Kristen, ya, menggampangkan orang Kristen segala ini, itu belum tentu. Ya, itu adalah kedok. Ya, ingat sekali lagi itu adalah kedok. Karena saya beberapa kali ada hamba Tuhan juga bicara seperti ini. Saya menilai, saya mengaji itu ada benarnya. Makanya harus hati-hati. Dan saya tidak sebut siapa itu karena masing-masing punya pilihan sendiri. Saya cuma mengingatkan harus hati-hati. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima mungkin sekedar mengingatkan kita aja belajar bersyukur ya. Nah, karena Tuhan menginginkan kita bersyukur ya. Kalau kita bersyukur ya, hidup kita akan dipenuhi dengan kelimpahan. Kita bersyukur kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi kita banyak-banyak bersyukur ya, banyak hidup taat dan setia ya, menjadi pelaku firman ya. Nah, maka hari demi hari percayalah tahun 2024 kita akan songsong dengan kehidupan yang jauh lebih baik ya. Dan saya percaya gereja CLCC ya, yang dipimpin oleh Pastor John akan Tuhan bawa lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan tahun 2024. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ke Tuhan. Dan terima kasih atas sharing firman Tuhan yang untuk saya pada malam hari ini. Makasih teman-teman semuanya, makasih Pastor John, Tuhan berkati kita semuanya. Merry Christmas. Tapi sebelumnya izinkan kita mari sama-sama kita doakan doa Bapa kami ya, supaya
Sebelum kita tutup, izinkan kita doa sama-sama, doa Bapa kami. Ya, mari kita doa ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, makasih teman-teman semuanya. Makasih Pastor John. Tuhan berkati semuanya. Merry Christmas. Praise the Lord. Terima kasih Pak Darman Lim. Puji Tuhan ya, sudah sharing firman Tuhan malam ini. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Bu ADC. Ya, sekali lagi terima kasih. Tapi kita berdoa dulu buat firman Tuhan ya, malam hari ini yang sudah kita dengar. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dipersilakan Pak Frans Angki. Doa firman Tuhan, Pak John. Ya, itu firman Tuhan yang sudah Baik, terima dinaikkan. kasih Bapak Ibu. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan doa kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Pak. Yang mengajarkan kami Tuhan untuk mendatangkan para pemimpin-pemimpin yang baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya akan-Mu ya Bapa, mendatangkan orang-orang yang belum percaya kepadamu. Ya, Agar Yesus. mereka lebih percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Dermawan yang telah membawakan firman-Mu yang tadi Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Telah dia diberkati kesehatannya ya Tuhan Yesus Amen. bersama sang istrinya Tuhan. Berkati mereka ya Bapak di dalam kuasa-Mu ya Bapak. Bapak Amen. mau memberkati P.S. John Sarbunan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Jaga kesehatan beliau ya Tuhan Yesus. Supaya tidak berkurang satu apapun ya Bapak. Berikan berkat-berkat bagi beliau ya Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan beliau hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah firman ini Tuhan mau tertanam dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya, Untuk kami Yesus. menjalankannya. Untuk kami memberitakannya kepada orang-orang yang memerlukannya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Supaya mereka boleh percaya kepadamu ya Bapa. Oleh firman-Mu ini, boleh mendatangkan umat-Mu yang percaya lebih banyak lagi ya Tuhan Yesus. Untuk memenangkan akan iblis di dunia ini ya Tuhan. Bapa Ya, surgawi, Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Bapa berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan Yesus mau menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para teman-teman yang tidak sempat hadir ya Tuhan. Bapa mau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan Yesus. Untuk hari demi hari mereka boleh juga dapat beribadah dengan kami Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa alasannya mereka Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya mereka pun juga sibuk di dalam kesibukan mereka tiap hari ya Bapa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ini pada malam hari ini ya Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jaga dan berkati kami Tuhan malam-malam hari ini Tuhan. Sampai besok pagi kami bangun mendapatkan tenaga yang baru bagi kami Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Bapa surgawi, terima kasih. Natal semakin dekat ya Tuhan Yesus. Akan kelahiran-Mu ya Bapa. Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Ampuni Ya, Yesus. dosa-dosa dan salah kami ya Bapa. Yang setiap saat, setiap hari, setiap detik kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Yesus. Bapa surgawi, Tuhan yang ada di dalam surga, sempurnakan doa ini ya Tuhan Yesus, supaya boleh naik pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya. Doa peneguhan firman tentunya. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Dan terima kasih buat Pak Darmawan Lim SH ya dari Kota Medan yang sudah sharing firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Tuhan berkati Pak Darmawan. Salam buat Ibu Hana Nova ya. Oke, kembali sama-sama kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih. Pujilah Tuhan ya.
Sekali lagi terima kasih Pak Darmawan untuk sharing firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Darmawan dan dalam pelayanannya juga ya bersama Ibu Hana. Juga terima kasih Pak Frans Angki, juga tadi ada Ibu. Terima kasih Bu. Nah, Tuhan berkati. Cipung yang tadi sudah berdoa, Cipung. Ya, juga untuk Cipung yang berdoa sebelum firman Tuhan juga, pembukaan juga ya. Tuhan berkati kita semua. Dan percaya malam hari ini kita semua sudah diberkati oleh sharing firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya. Amin. Amin. Sebelum saya mau mengucapkan selamat hari Ibu bagi semua ibu-ibu. Amin. Pada malam hari ini tidak kebetulan kita ada di dalam pelayanan gereja CLCC Bapak Ibu ya. Iya. Orang yang takut Tuhan. Kita Amin. di dalam ibadah Zoom malam hari ini. Jadi sekali lagi selamat hari Ibu bagi semua kita ibu-ibu, yaitu wanita-wanita yang luar biasa, wanita perkasa dalam Tuhan ya. Dan Yesus berkati, dan bapak-bapak juga pasti Tuhan berkati. Amin. Ya. Karena ada ibu, pasti ada bapak, ya Bapak Ibu. Tapi Bapak kita cuma satu, Bapak yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan di sorga. Terima kasih semuanya, dan selanjutnya kita akan kembali berdoa ya Bapak Ibu, satukan hati. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan dipimpin oleh Ibu Jaju Koswandi. Silakan Bu Jaju. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Ya, sekarang suara saya sudah keluar. Terima kasih Praise Tuhan the Lord. Yesus. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat oleh hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar
dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Jajuk Koswandi. Memberkati ya. Ya, Semangat makasih Bu Cece. Amin. kita luar biasa. Semua sudah bisa mendengar ya. Dan Tujuan. semua karena kasih dan anugerah Tuhan ya Bapak Ibu buat Ya. UL. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Shalom semua. Ya, Shalom, shalom. selamat malam. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0831268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CSCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 dan di waktu malam pukul 7. Ibadat raya minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Ibadah CSCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 46 MC 68 Pondok Chandra. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 642770805. Info penting, harap Bapak, Ibu, Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday, Desember 2023, PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HOT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka ya. Amin. Selain hari Ibu hari ini, Ibu Lydia Eka masih ingat hari ini ulang tahun siapa? Papi. Papi. Tapi Papi sudah di sorga ya sebelum dia dipanggil Tuhan. Beberapa hari sebelum dia meninggal, saya sudah doakan dia karena memang usianya sudah sepuh. Jadi puji Tuhan lah, sudah minta ampun untuk segala dosa-dosanya, dan akhirnya Tuhan mengampuni dia. Ya, Papi, sedikit kesaksian itu mengenai Papinya Pak Andri itu. Ya. Dia bertetangga sama saya sudah cukup lama. Seorang dokter gigi. Nah, karena mungkin hatinya itu keras ya, hatinya keras. Jadi sama siapa aja, ternyata termasuk anaknya sama menantunya itu kayaknya selalu gontok-gontokan gitu loh. Suatu hari, wah, saking kerasnya dia itu sampai intinya itu
kayak sama manusia itu rasanya kayak gimana ya? Kayaknya nggak percaya gitu loh. Pokoknya, oh kalau ngomong itu gimana ya? Intinya itu udah kayaknya udah putus asa sama orang Kristen gitu. Dia kan Katolik. Tapi karena mungkin ini ya panggilan Tuhan ya. Kemudian pernah saya tanya, Papi, kan kita kan manggil Papi, yang namanya dekat ya sama papinya Pak Andri itu. Papi, kapan-kapan kalau misalkan namanya manusia ya, kapan-kapan kalau dipanggil Tuhan, itu Tuhan Yesus kita ya, itu gimana? Papi apakah sudah siap atau dan bla bla bla. Nah, Papi ini kan sepertinya yang saya tahu itu Papi punya ini ya, punya apa namanya? Inilah apa namanya? Patung, saya bilang gitu. Punya patung-patung Bunda Maria gitu, pokoknya patung-patung lah dia ngakui ya. Kemudian saya tanya sama sama papi itu gimana pi kalau seumpamanya, soalnya sama anaknya sama Pak Andri itu nggak nurut dia. Kalau seumpamanya saya panggilkan Pak John gimana? Itu apa namanya patung-patung itu dibuang gitu loh, intinya pokoknya disingkirkan. Ternyata papi itu kok ya nurut gitu loh. Kok nggak ada kesulitan sama sekali, nggak tahu kok sama Pak John aja. Sama lainnya mungkin udah nggak anu gitu loh. Kok sama Pak John aja? Oh iya 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 baik nih baik 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 gitu. Terus kapan Pi mau dilaksanakan? Saya bilang gitu. Ya secepatnya boleh boleh. Nah itu patung-patung itu yang membuat papi itu nggak bisa tenang dan lain sebagainya. Pokoknya nggak anu lah gitu. Kemudian ya itu singkat cerita udah berapa tahun yang lalu ya Pak John itu ya? Ya. Lama ya Pak John ya? Ya. 5 tahun mungkin. Terus ya sudah katanya. Terus di mana katanya mau di apa patung-patung itu mau diapakan sama Pak John ya? Iya kan didodok inti anu sama palu kalau nggak saya Pak John ya. Itu ada dua patung. Jadi di rumah saya tuh dia udah lega ya kayaknya. Oh dia cerita wis pokoknya kanan kiri saya sudah lega pada. Cuman dia itu masih punya sesuatu yang tersembunyi gitu loh, yaitu dia soalnya dia nggak pernah cocok sama Lili atau sama menantunya, sama anaknya, sama pokoknya itulah gitu itu nggak ada yang cocok. Jadi dia sama saya kok ya mau cerita gitu loh. Dia bilang katanya, "Loh papi itu dulunya dia cerita punya ini apa namanya keris katanya gitu, punya keris. Loh, papi kalau punya keris itu di mana kerisnya? Dia nggak mau nunjukin. Pokoknya ada katanya, tapi sudah hilang. Loh, tapi ya kadang itu ya ada. Pokoknya intinya itu pokoknya ngalor ngidul gitu loh ngomongannya. Kemudian dia pernah cerita dia itu pokoknya di rumahnya itu ada ular yang besar. Loh, itu sungguhan. Iya, kadang itu nongol, kadang enggak. Wis pokoknya ngomongnya ya begitu gitulah. Yang sering ke sana itu Pak John sama saya ya Pak John ya. Sering kalau didoakan Pak John gitu ya, gitu apa kok nurut gitu loh. Sedangkan dia sama anaknya sama menantunya itu sudah enggak anu lah. Ya pokoknya cerita ngalor ngidul gitu lah. Itu ya puji Tuhan lah waktu sebelum meninggal itu saya bilang sama papi kan, itu papi itu harus ada itu loh papi. Kalau misalkan punya ya mungkin sedikit harta simpenan lah ya, simpanan uang maksudnya harta yang gitu loh. Mending ke notaris kok ya mau aja, nggak tahu saya ya juga nggak tanya ya di notaris ini Eva itu loh Pak John. Nggak tahu apa perjanjian apa saya nggak tahu, pokoknya ada uang berapa saya nggak ngerti, pokoknya intinya itu sudah dia sudah mau untuk melaksanakan ke notaris. Ya puji Tuhan waktu berapa ini ya meninggal dunia ya saya rasa ya anak-anaknya juga plong lah ya, soalnya kan sudah Pak John yang sering doakan kok ya nurut itu. Selain sesuatu yang nggak beres di rumahnya ada sedangkan dulu pernah kan Pak Andri itu sampai kesurupan ya Pak John ya. Ingat Pak John ya, juga Pak John yang doakan. Ya itu mungkin itu kalau saya lihat itu mungkin pegangannya papi itu masih kuat Pak John, iya kan? Pegangannya. Jadi sehingga makanya kita itu ya
Ini jujur aja, kalau sudah ikut Tuhan Yesus jangan yang nyeleneh-nyeleneh gitu loh. Jangan sampai kita punya pegangan apa, oh itu bahaya. Bahaya, nanti yang kena itu kasihan anak cucu kita. Tapi kalau kita nggak ada simpenan, maksudnya simpenan apa? Simpenan sesuatu kayak apa namanya, jimat-jimat, itu nggak boleh. Nah itu kasihan anaknya loh, bener itu. Nah itu waktu Pak Andre, waktu anu itu yang datang tuh siapa? Daniel, nggak tahu Bu Adici ikut enggak ya waktu itu? Bu Pak Adici ikut ya? Herman, Pak Herman, ya, ya, Pak Herman ya. ya, Ya waktu itu kita kan ada doa ya. ya. Kemudian itu ya itu yang saya ingat itu siapa namanya, Yang lain jaga Daniel. benteng, yang lain jaga benteng dalam Iya, doa malam, yang lain ya, kami pergi layani Ko Andre ya. itu. Ya. Kemudian setelah kejadian itu, setelah didoakan sama Pak John, kok tenang Pak John. Berapa hari kemudian saya datang ke sana, ya memang sepertinya Pak Andre itu apa kayak kerasukan dari, ya mungkin Papi itu masih waktu itu masih belum apa namanya, belum 100% ya percaya sama Tuhan Yesus, masih apa menyimpan sesuatu. Makanya kita orang tua ini jangan sampai kalau udah percaya Yesus, jangan sampai punya simpenan yang enggak, ada sesuatu yang pokoknya enggak, itu Tuhan enggak suka. Itu Tuhan enggak suka, berarti mendua hati. Gitu loh, itu berarti apa namanya, Papi itu masih ya gitulah. Tuh, sedangkan dia kan Katolik, belum pernah ya Pak John nanya mau baptis apa itu ya kan, secara Kristen dia masih ya bersikeras lah namanya Papi gitu loh. Tapi ya puji Tuhan lah, udah beberapa kali Pak John doakan ya apa namanya, Papi sepertinya sudah udah berangkat ya. Saya percaya bahwa Papi itu sudah diterimalah di sana. Itu aja, Amin. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak John. Ya, Amin. jadi saat-saat terakhir sebelum beliau meninggal dunia memang nafasnya sudah ini ya, pendek, dan memang saya pimpin doa singkat saja. Intinya itu seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, dia bilang, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Jadi penjahat itu dapat keselamatan. Saya bilang kepada Papi juga, Papi, saya mau tuntut doa Papi ya, minta ampun segala dosa, dan akhirnya dia bilang, Tuhan terimalah aku dan bawa aku masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya yakin Papi sudah diselamatkan. Jadi puji Tuhan. Jadi saya lega. Cuma yang sangat disayangkan, anaknya yang satunya itu karena memang selama hidup Papi ini dia mengabaikan Papi ya. Dia sepertinya tidak mau peduli dengan papinya, tapi yang adik kokonya ini dia selalu layani, dia selalu apa yang papi minta dia nurut gitu. Saya bilang kamu layani orang tuamu selama masih ada supaya kamu tidak menyesal, dan akhirnya dia lakukan itu. Dan puji Tuhan waktu saya ke sana melayat, nah saya lihat yang adiknya nih dia menangis, yang menangis menyesal karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia bisa berbuat baik bagi papinya, karena ya begitulah, kalau orang sudah meninggal menangis percuma. Tapi kalau selama masih hidup kita bisa layani dengan baik, itu kan meninggalkan kita tidak sampai menyesal. Nah ini yang si kokonya ini, saya nasihati dia nurut, dan puji Tuhan lah dia bisa tenang begitu. Ya begitu Bapak Ibu sekalian ya, jadi hidup ini kesempatan, jangan engkau sia-siakan ya, karena sebelum segala sesuatu terlambat, cepat ambil keputusan untuk lakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kembali kepada host kita Ibu ADC. Ya Pak John. Dan saya kasih tambah sedikit ya. Waktu engkong masih di Pak Andre Bu Lili di belakangnya Pak John ya waktu itu ya Bu Eka. Ya itu sempat saya sama Tia doakan engkong itu kamarnya kan dekat kamar mandi. Dekat kamar mandi yang rumah mereka habis dari Palem 4, mereka pindah di Palem 3 itu kalau tidak salah ya, belakangnya Palem 2. Saya Palem 1 ya, yang tengah-tengah itu loh, balai ya, depan balai. Saya sama Tia, Bu Lili yang telepon kami, saya sama Tia, sama itu jam 10 pagi, karena Pak John belum datang ya, masih di Kediri. Jadi saya, Tia, Bu Lili sama adiknya yang perempuan. Anaknya perempuan Engkong itu memang keras. Tapi waktu kita doakan, kita berempat sungguh-sungguh ya, Engkong sempat keluarin keris kecil, Pak John. Tapi nanti kita harus tunggu dengan Pak John, karena kalau kita yang itu harus dibakar.
karena nanti supaya dia tidak kemana-mana roh yang di dalam keris itu. Terus udah tahu Bu Lili sempat kasih ke Pak John apa enggak, karena saya sama dia enggak doakan lagi untuk yang selanjutnya, tapi Bu Lili bilang sudah beres gitu. Jadi Bapak Ibu, satu aja ya kita kepada Tuhan, karena percaya saat terakhir kita akan menghadap tahta Kristus dan tahta putih. Pertanggungjawaban apa yang kita hidup di dunia, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu. Itu aja yang mau saya sampaikan, makanya kita harus tetap setia ya. Seperti Maria, dia tetap setia rahasianya itu. Kita bulan-bulan Natal ini kan, Yesus bukan lahir di tanggal 25 Desember aja loh Bapak Ibu. Setiap hari Yesus lahir di hati kita. Itu Natal yang sesungguhnya. Karena setiap hari adalah baru untuk kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu ya, bukan melihat penampilan kita. Semua kepenampilan kita itu anugerah Tuhan. Dan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi seperti engkong, semua sudah beres. Dan pastikan kita pasti bersama Bapa di surga. Itu ya Pak John ya. Dan semua kita Bapak Ibu sekalian, pastikan. Karena kita harus berjuang Bapak Ibu. Untuk kita masuk bersama-sama dengan Bapa di surga itu tidak buat main-main Bapak Ibu. Kita sedang berjuang. Karena firman-Nya berkata kita semua harus masuk di dalam arena. Kita harus berlari begitu rupa. Untuk kita mendapatkan yang terbaik Bapak Ibu ya. Sementara kita dikasih kesempatan kita berdoa buat orang-orang yang dekat di hati kita ya. Anak kita, menantu kita, besan kita, semuanya. Untuk semua bisa selamat sampai pada kekekalan. Itu yang Tuhan mau. Itu ya Pak John ya. Karena Bapak hari ini masih tetap bekerja. Apa? Menyelamatkan jiwa. Itu aja Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan menerima berkat Tuhan Bapak Ibu. Terima Pastor kasih. John. Ini Pak Pastor John. Pak John. Ya, gimana? Oh, iya. Pak John. Ya, gimana? Ini berapa hari ini mamanya Yusin minta tolong si Yusin ini kambuh lagi. Itu Pak John. Nah, itu nyabu. Oke. Nah, saya tuh kasihan mamanya, benar-benar kasihan. Soalnya gimana ya? Sampai mamanya bilang sebelum dia itu meninggal dunia, ini Yusin ini minta tolong gitu loh, gimana diapakan sama apa, diproses sama Tuhan tuh gimana supaya dia itu benar-benar apa namanya bertobat gitu loh Pak John, sampai bilang begitu. Kasihan Pak John, kasihan sekali ini apa namanya, sampai mamanya itu rasanya intinya itu seperti orang yang bingung gitu loh. Tolong ini doakan Pak John ya. Ya. Gitu Pak John. Mungkin kalau bisa waktu tanggal 6 itu Pak John. Itu tanggal 6 kita sempatkan ke sana lagi Pak John. Ini udah apa benar-benar mamanya itu sampai aduh sudah gimana ya, supaya Tuhan itu ngasih pelajaran yang bagaimana supaya dia benar-benar bertobat. Kayaknya mamanya bilang kan nggak ada uang untuk nebus lagi gitu loh. Gitu Pak John. Soalnya habis 105 juta katanya gitu. Kan kasihan gitu Pak John. Tolong didoakan ya Pak. Ya, baik. Itu. Ya, makasih Pastor Pak John. Ya, Pak Darmawan. Pastor minta tolong doakan saya dengan Hana Nova ya, supaya Tuhan kasih keluarga ini kehadiran seorang anak. Amin. Supaya tahun 2024 anak kita bisa lahir, Tuhan izinkan lahir, itu kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Pastor John. Baru Pastor John, ini kan untuk menyambut Natal ini, kan saya ada sebuah lagu berkat kan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Nanti kalau diizinkan saya mau menghibur teman-teman semuanya supaya berkat Tuhan berlimpah di tahun Natal ini menyambut tahun 2014 ini. 2024 ini. Nanti habis Pastor John ibadah berkat. Kalau memang boleh saya mau naikkan satu lagu ini dari kitab Mazmur Pastor. Boleh. Terima kasih banyak Pastor. Ya, jadi nanti tanggal 25 Bapak Ibu kita pakai baju merah, pakai topi Santa Claus ya. Kalau sudah punya topi Santa Claus silakan. Jadi kita akan merayakan tanggal 25 dan tanggal 6 Januari Bapak Ibu sekalian ada yang memang mau konseling untuk pernikahan. Di antaranya itu ada teman daripada Cifung. Dan juga Iya, ini tadi Ibu ADC tadi ada info ada satu pasangan lagi, jadi tidak apa-apa nanti
Kita undang mereka datang aja. Kita undang nanti mereka datang untuk bisa kita ketemu tatap muka, lalu kita bisa doakan mereka ya. Dan nanti untuk ibadah Zoom seperti ini supaya biar ada pembinaan-pembinaan ya untuk firman Tuhan supaya persiapan mereka. Oke. Jadi Cifung, kita undang Cifung ya dan teman-temannya untuk hadir di tanggal 6 ya. Senang sekali bisa hadir dan kita doakan acara tanggal 6 biarlah lawatan Tuhan terjadi ya. Pengurapan Tuhan juga terjadi di sana. Dan untuk nanti setelah ibadah selesai, kita bisa sempatkan waktu sebelum pulang ke Kediri mendoakan mamanya Yosin ya, Bu Eka ya. Oke, kita doakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya, we love you Jesus. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, Dia Tuhan yang mendengar segala doamu, Dia Tuhan yang menjawab semua permohonan doamu, Dia Tuhan yang memberi engkau pertolongan pada waktunya. Di dalam hatimu ada kuasa, di dalam mulutmu ada kuasa, di dalam juga pikiran dan hidupmu ada kuasa Tuhan. Bahkan lihat di tanganmu juga ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, sekarang saudara lakukan dengan iman, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah aliran kesembuhan. Siapa yang sakit malam ini? Ibu Lydia Eka, Ibu Adece, Jajuk Eliwati Koswandi, Pak Darmawan Lim, Bapak Frans Angki Kuala Emerin, Ibu Marta Adigasa, Cigiok Nio dalam nama Yesus. Ibu Milewati, Ci Erna dalam nama Yesus. Bu Sinta, anak-anak Yohan City James, siapapun yang hadir malam ini, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam nama Yesus. Pak Darmawan Lim, engkau terima dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menganugerahkan kepada istrimu dalam perkawinan kalian dalam nama Yesus. Di rahim istrimu sudah ada benih ilahi dalam nama Yesus. Dan benih itu sudah terbentuk. Daud berkata, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, dalam rahim ibuku. Engkau merekam aku di dalam perut ibuku, di dalam nama Yesus. Dan kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan anak ini akan lahir dalam nama Yesus. Pada waktunya. Jangan takut, jangan khawatir Pak Darmawan. Tuhan sudah mendengar doamu dan doa istrimu. Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, kesehatanmu, bisnismu di dalam nama Yesus. Tuhan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan akan pakai engkau juga bersama keluarga besar Koswandi. Tuhan berkati Cinini bersama dengan anak mantu cucu. Dalam nama Yesus kami doakan anak Samuel, pertumbuhan perkembangannya semakin stabil dalam nama Yesus. Juga anak Alenor, dalam nama Yesus kondisi emosional juga stabil dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, Bu ADC, percaya Tuhan jamah anak Geri, dan Tuhan tuntun dia ke jalan yang benar dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengar doamu, tetap percaya, jeripayamu melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan lihat kesetiaan juga, kerinduan hati akan menaruh belas kasihannya atas hidupmu, dan belas kasihan itu engkau akan bawa kepada orang-orang yang dalam pergumulan, dan belas kasihan itu akan melahirkan kuasa dan mujizat dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan akan membuat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan dalam nama Yesus. Tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, semua persoalan satu persatu terselesaikan. Untuk Cigiok Nio dalam nama Yesus, Tuhan mendengar segala doamu dalam nama Yesus. Jangan susah, jangan sedih, jangan takut. Percaya Tuhan memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Ada keajaiban Tuhan yang akan terjadi, ada mujizat yang akan engkau lihat, engkau akan nikmati dalam nama Yesus. Percaya semua doa yang engkau naikkan Tuhan sudah mendengar. Di dalam nama Yesus, Ibu Marta, Tuhan sembuhkan engkau. Adik Gasa, Tuhan beri engkau pertolongan dalam nama Yesus, masa depan yang penuh harapan. Dan Pak Frans Angki juga, Tuhan pulihkan kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, semuanya dipulihkan, diberkati bersama istrimu, Ibu Selvi dan anak mantu cucu semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ci Erna, Cifung, dan teman-teman yang ada di dalam mobil, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi engkau kekuatan, kemenangan. Tuhan akan memberi engkau sebuah pelayanan untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ada hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan percayalah
Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung, berkemenangan. Dan orang-orang yang engkau doakan, yang engkau jumpai, Tuhan akan menaruh hatinya bagimu, sehingga engkau akan mengimpartasikan kuasa Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Dan percayalah, mereka akan merasakan sentuhan-sentuhan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah engkau. Kami berkati bangsa Israel, umat pilihanmu. Firman-Mu berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia diberkati. Dan malam ini kami terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keadaan terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan juga bekerja saat ini untuk mamanya Yosin dalam nama Yesus. Lepaskan dia dari segala ketakutan, kekhawatiran untuk anaknya yang terikat narkoba dalam nama Yesus. Hai Yosin, kami berkata kepadamu, Tuhan beri engkau hati yang baru, hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan. Terima dalam nama Yesus, terima. Tuhan kirimkan roh pertobatan bagimu di dalam nama Yesus. Segala kenikmatan duniawi engkau akan muak, engkau akan menjadi jijik dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi orang yang cinta Tuhan, engkau menjadi orang yang lapar dan haus akan firman. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang mengalirkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kami akan lihat Yosin akan menjadi murid Tuhan, dan mamanya tidak akan putus asa lagi, tidak akan minta mati lagi. Dia akan diberi kesempatan untuk makin hari makin dekat dan makin mencintai Tuhan. Terima kasih malam ini semua yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, datang dengan iman, pulang bawa pertolongan, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, datang dengan iman, pulang bawa kemenangan. Terimalah berkat Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah pekerjaan karir bisnismu, diberkatilah studi anak cucumu, diberkati juga pelayananmu. Tuhan sertai juga Cifung dan teman-teman, mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kebaktian besok pagi, kebaktian sepanjang minggu ini, Tuhan berkati kebaktian sepanjang akhir tahun ini, Tuhan berkati juga kebaktian untuk tahun depan tanggal 6, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati Cilinda, Tuhan berkati dia, sembuhkan kesehatannya, dan kami percaya kuasa hadirat kemuliaan Tuhan sudah turun di tempat di mana Cilinda, dan kami akan beribadah di situ. Dalam nama Yesus, mari semuanya percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin, selamat malam. Ya, malam Tuhan Pak berkati Pendeta John. Cierna, Cifu. Ya, terima kasih Pak Pendeta John. Amin. Terima kasih Pak Pendeta John. Sama-sama Shalom. Cierna, shalom. Ya, Tuhan berkati Pak Darmawan, Bu Jajuk, Pak Frans Terima kasih Angki. banyak Pak Sojon. Sama-sama Bu Lydia Eka, Bu Adece, Tuhan berkati ya. Bu Marta, Adik Gasa, Cigiok Nio, Tuhan berkati semua. Bu ADC. Ya, ini Cifung sudah sampai di mana nih dengan teman-teman ini? Sudah tiba di mana nih? Udah nyampe rumah Pak Pendeta John. Oh, sudah Udah nyampe ya? tapi ya tinggal Erna ini masih mau berangkat, nanti nunggu surat, itu barusan surat yang datang. Oke, Nah, ya. kalau si Mention itu seneng Pak Pendeta tadi. Waduh, ini Pak Pendeta John kirim salam katanya. Oh, Mention, Iya. ya. Kirim salam buat si Mention ya. Iya. Ya. Pak Pendeta John nomor teleponnya yang tahu ya. Nomor telepon Pak Pendeta John. Siang Liang tahu. Ibu Cifung punya nomornya berapa? Mungkin bisa Ya, Jen, nanti. nomor ini berapa? Loh, enggak. Oh, disuruh nyatet nomor Pak Pendeta katanya Erna. Nomornya Oke. Pak Pendeta berapa? Bisa catat ya, 081 Ya. 330 Heeh. 69 69 29 29. 29. Iya. Saya ulang ya Pak Pendeta ya. Ya, 081 ya, 330 ya. 692 929. Ya, 081 330 Iya. 69 29 29. Ya. Ya. Soalnya mau tak kasihkan nomor teleponnya yang mau nikah Pak Pendeta. Oke. Ya, Pak Pendeta. Ya.
biar bisa sharing-sharing. Nah, kalau kita sharing keliru Pak Pendeta Oke. nanti dia malu, nggak mau dia kan. Ya, Ya. enggak apa-apa. Nanti itu Iya. urusan pribadi dia dengan saya nanti. Iya, ya nanti Pak Pendeta biar bisa ngobrol kan dia ngomong mana Cipung nomornya Pak Pendetanya. Lah saya bilang oh ya nanti tak kasihkan. Ternyata saya masih nggak dikasih Cik Sin yang kemarin. Mohon maaf Pak Pendeta. Ya, enggak Saya tanya apa-apa. mungkin sana sibuk. Jadi Ya. saya ini. Catherine kirim salam Pak Pendeta. Oh, kirim salam Catherine balik buat ini. Catherine ya, yang di Iya. Bandung ya. Iya, soalnya ini tadi dia ngebel saya kan nggak bisa nggak bisa nerima karena saya Lagi di doa. luar Pak Pendeta. Ya. Mungkin dia mau ikut, nggak ada saya pikirnya gitu ya. Oke. Mohon maaf Pak Pendeta dan semuanya saudara seiman, terima kasih buat Ya. Bu Willy, siapa tadi Bu Indriani, siapa lagi banyak ya Pak Fran, Ya. Pak Fran, terus yang Ya. khotbah tadi siapa? Pak Iya, Darmawan terima Lim kasih dari atas semua Medan. saudara seiman, Tuhan berkati semuanya. Ya, oke, Cifu, kita ketemu tanggal 6 ya, ajak teman Ya. yang mau menikah itu ya. Iya, Biar kita iya Pak ketemu Pendeta. juga sama itu ada Sama Bu Erna, Lydia Erna Eka. ikut Pak Pendeta. Ya, oke, Erna senang sama sekali. Mechen. Mechen Ya. ya, oke. Ada Bu Ya. Jajuk juga, ada teman-teman yang nanti Oh kita ya, Bu ketemu Jaju, semua. selamat malam ya. Sama siapa lagi yang di sini? Ya. Selamat malam semuanya. Bu Lydia Saudara, Eka. Ya. saudara kita. Ya. Ya. Sama Bu Sinta ya. Iya. Semuanya. Iya. Mohon maaf nih, Bung, ini kan masih ini ya, masih awam belum tahu satu-satu. Tapi Ya, saya nggak percaya apa-apa. Tuhan yang persatukan. Amin. Ya. Kalau Ya. nggak kenal nggak sayang nanti, jadi harus kenal dulu. Iya, kenal. Sampai Sama Bu jumpa. Indra Yani ya. Mohon maaf ini. Terima Ya. kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati Cifu. Tuhan Tuhan berkati berkati ya, semua. Pak Bu Lydia semuanya. Eka, Bu Jajuk, semuanya. Bu Erna, Terima Bu kasih. Rikasa, Pak Ya. Darmawan. Ya, Oke, Bu makasih sampai banyak Pak Eka, jumpa. John. Sampai jumpa. malam Salam buat Bu juga. Ana ya. Ya, Darmawan malam. ya. Darmawan ya. Makasih Bu Sinta. Salam Ya, Bu Pak Gembala. Darmawan. Bu Lydia Eka, Bu Jajo, salam, selamat malam. Ya, salam. Tuhan berkati semuanya. Ya, Bu Jajuk, Merry salam Christmas buat ya. Cinini ya. Ya, Merry terima Christmas kasih semuanya. Pak. Buat Bu Lina Merry juga. Christmas Sampai Bu jumpa. Jajo, Merry Bu Christmas Lydia ya. Eka. Jangan lupa Merry tanggal Christmas 25 Bu kita Sinta pakai baju Nini, merah ya. Bu Gembala, Merry Sama Christmas Pak topi John. Santa Claus. Ya. Tanggal 20 baju merah ambil kepala itu. Ya, topi Santa merah. Claus. Ya, Dan oke. Tuhan Kalau Tuhan ada ya, berkati. bisa dipakai. Ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa Tuhan lagi. berkati. Ya, God bless you. Selamat Haleluya. malam. Bye-bye. Dadah. Dadah, bye. Ya.